Bapak sekalian, apa hukum di tengah shaf dewasa ada anak kecil? Jadi yang pertama sekali, shaf yang terbaik bagi kita adalah paling depan. Shaf untuk anak-anak itu paling belakang. Itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi sunnahnya demikian. Ustadz, ini ceritanya Ustadz, saya dengan anak saya di rumah, istri saya sedang pulang kampung atau sedang menjenguk ibunya. Kalau seandainya saya jaga anak saya di rumah, saya nggak bisa ke masjid. Jadi saya bawa ke masjid, tapi kalau saya tinggalkan di belakang, takutnya diganggu Ustaz. Kenapa? Anak saya masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun. Oke. Jadi bagaimana? Kalau begitu bawa aja di shaf Bapak. Tapi Bapak upayakan berada paling ujung. Paling ujung, ya. Oke, Ustaz, ini ceritanya Ustaz. Kita melihat ada orang bawa anaknya berada di shaf pertama atau shaf kedua di tengah-tengah shaf. Anaknya dibawa ke situ. Apakah shaf itu terputus? Jawabannya, shafnya tidak terputus. Kenapa tidak terputus? Kalaupun seandainya kita katakan dia itu tiang, bukan manusia, ya, apa hukum sholat di shaf yang ada tiang ini? Apakah dikatakan terputus? Tidak terputus. Kalau kita bilang terputus, ya udah masuk dalam tiang, ya. Jadi tidak terputus. Bukan itu masalahnya Ustaz. Masalahnya dia ada najis karena dia belum dikhitan. Oke, baik untuk sekalian. Najis itu bermasalah kalau melekat ke tubuh kita. Kalau enggak melekat ke tubuh kita, enggak masalah. Misalnya ini di bawah karpet ada kotoran cicak. Apakah bermasalah salat kita? Tidak bermasalah. Ya. Teman kita di sebelah mungkin buang air kecilnya enggak bersih. Ya, belum selesai buru-buru karena qamat, belum tuntas lagi langsung cuci, masukkan ke dalam, masih mengalir di dalam. Apa hukum salat kita di sebelah dia? Ya, itu juga tidak dikatakan membatalkan, tidak menularkan, najis itu enggak tertular ke kita. Kecuali kalau kita menggendong atau memikul. Itu baru bermasalah. Ya. Jadi kalau anak kecil yang pakai pampers, udah kita tahu ada isinya, kita salat kita gendong dia, itu bermasalah. Tapi kalau seandainya ini saya mau takbiratul ihram, saya ganti pampersnya, saya gendong, enggak masalah. Walaupun di tengah salat nanti dia buang air, kita kan enggak tahu. Yang jelas tadi ketika hendak salat masih dalam kondisi bersih. Jadi bab membawa anak kecil ke dalam shaf bukan masalah membatalkan salat kita, bukan masalah merusak shaf kita, tapi karena tidak mengikut sunnah. Sunnahnya shaf anak-anak berada di belakang, itu dia, ya. Baik.